Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan keluarga, dimanapun saat ini berada. Saya rindu menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita saat ini, yaitu dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Allah. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar saat ini, bagaimana Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Efesus sewaktu dia mendengar bagaimana iman umat-umat Tuhan yang ada di Efesus kepada Yesus Tuhan yang terus bertumbuh dan bertumbuh, dan bagaimana kasih mereka kepada orang-orang kudus, sehingga Paulus berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Efesus roh hikmat dan wahyu, supaya mereka dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, supaya mata hati dari jemaat di Efesus terbuka dan melihat dan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kekristenan, kita tidak cukup hanya beriman saja kepada Tuhan. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang baik saja. Tetapi kita harus lebih jauh sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita memiliki roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang terus bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya menjadi perjalanan hidup yang senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen dalam perjalanan hidupnya, ada banyak orang yang undur dari Tuhan, ada banyak orang yang berubah dari kasihnya kepada Tuhan, karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya apapun yang akan kita jalani dalam hidup ini, dengan berbagai perkara, maka kita akan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Karena kita mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya dengan benar. Yang kedua, dalam kebenaran ini disampaikan supaya mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sebagai orang percaya, kita juga perlu berdoa. Yang pertama tadi, supaya diberikan Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Dan yang kedua, supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Sehingga kita benar-benar berjalan di dalam hidup ini mengiring Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang pada pengharapan di dalam Kristus. Bukan menjadi orang Kristen yang ngambang. Bukan menjadi orang Kristen yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya pengharapan. Itu sebabnya kita berdoa supaya kita mengerti pengharapan apa yang Tuhan berikan bagi kita yang dipanggilnya. Di mana pengharapan adalah janji-janji Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, yang kita harapkan setiap saat, yang Tuhan pasti genapi. Sehingga dengan pengharapan itu kita akan terus membangun hidup iman dan kasih kita setiap saat lebih di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan di sana, dan kita juga harus berdoa seperti Paulus juga berdoa kepada jemaat di Efesus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi pengharapan yang diberikan Tuhan di dalam panggilan kita adalah dikatakan di sana, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Ada kemuliaan yang menjadi bagian yang ditentukan kepada kita. Kemuliaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang pasti kemuliaan sorga menjadi bagian orang-orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengerti akan panggilan Tuhan, sehingga pengharapan itu menjadi pegangan kita, bahwa kita akan menerima kemuliaan sorga, kemuliaan kekal. Dan sementara kita berjalan di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kemuliaan demi kemuliaan akan Tuhan nyatakan bagi kita menjadi bagian milik kita. Dan pengharapan apa yang kedua dikatakan di sana? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini pengharapan dalam panggilan Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Kuasa Tuhan yang ajaib, yang luar biasa itu dikerjakannya dengan kekuatan kuasa itu sendiri dalam hidup kita. Kuasa itu nyata dan menjadi bagian kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dalam setiap kita melakukan apapun, kita tidak melakukannya sendiri. Tetapi betapa hebat kuasa Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita, yang akan selalu memampukan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara-perkara yang maha besar, yang luar biasa. Karena kuasa Tuhan ada bagi setiap orang-orang yang dipilihnya, yang dipanggilnya. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, tantangan apapun yang ada di depan kita. Tanggung jawab yang mungkin yang begitu besar dipercayakan kepada kita. Apapun itu bentuknya, maka percayalah ada pengharapan bagi kita sebagai orang percaya yang menjadi bagian kita karena kita sudah dipilih dan dipanggilnya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kita. Untuk memampukan kita
menjalani kehidupan ini, untuk mampukan hidup kita untuk menjadi hidup yang berarti, hidup yang berbuah, hidup yang berdampak bagi banyak orang, hidup yang menjadi berkat dan memberkati, sehingga melalui kehidupan kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu sebabnya biarlah kita sebagai orang percaya selalu meminta dalam doa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, dan kita memiliki suatu pengertian, pengharapan akan panggilan kita, betapa hebat kuasanya bagi kita, dan kemuliaan yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, baik di sorga, bahkan sementara kita di bumi ini, maka kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dengan kuat kuasanya dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, buat anugerah dan kemurahan Tuhan, supaya kami senantiasa berdoa, supaya Tuhan memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mampu mengerti, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kami boleh juga memahami pengharapan apa yang Tuhan berikan bagi kami, bagi umat-umat Tuhan yang Tuhan panggil menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai orang percaya, dan betapa hebat kuasa Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bekerja, berkarya dalam hidup kami, sehingga hidup kami mampu untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya pagi saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk pala tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan bagi semua anak-anak Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat-berkat Allah yang ajaib, bahkan kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagian setiap umat-umat ketebusan-Mu. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Tetap semangat.